bangsa dan negaranya. Kenapa Amerika bisa bangkit? Karena membangun kebangsaannya, kecintaannya dari anak-anak sudah dibangun. Sejarah masa lalunya dibangkitkan, dijelaskan kepada mereka sampai mereka bangga menjadi orang Amerika. Hollywood melakukan pekerjaan luar biasa, mulai membangun cerita tentang kebangsaan mereka dari mulai Wild West sampai The Last of the Mohican dia bangun. Ketika Amerika mulai tertekan oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Itu dibangkitkan. Berapa tahun? Tahun 70-an mereka sudah melakukan itu. Kalah dengan Vietnam, bikin Rambo 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu. Itu yang pertama kali dibangkitkan. Kalah dengan Irak, dia bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme, bikin film 12 Strong, mereka kerja. Cina melakukan pekerjaan kebangsaannya mulai dari ular putih sampai ular hijau. Mulai dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Ya kan? Jepang yang paling berat kan harus menanggung dumping. Dumping itu pasar murah dalam negeri, pasar murah luar negeri, pasar mahal dalam negeri. Maka semangat Bushido dibangkitkan. Mulai dari Oshin sampai samurai, dia bangkitkan. Bahkan samurai terakhir mereka dikasih nama Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Mereka bangun. Akhirnya mereka bangun. Korea modalnya cuma meja makan dan air mata, menggunakan drakor. Malaysia sudah mulai membangkitkan semangat masa lalu bangsanya lewat Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin menceritakan bangsanya tidak boleh pisah dengan anak-anak India, bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut sama anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Bandung, kenalkan Susanti. Itu cara mereka membangun. Akhirnya dari situ kebanggaan pada bangsanya. Kita ikut. Akhirnya produk Amerika dibeli oleh orang Amerika. Dan kita ikut membeli produk-produk Amerika. Itu duit semua. Begitu Jepang membangkitkan semangat Bushido. Dia semangatkan bangsanya. Setelah itu kita juga ikut membeli produk Jepang. Duitnya berapa? Ya, ayo Cina kita sekarang mulai beli produk-produk Cina. Korea, kita beli produk-produk Korea. Dari mulai potongan rambut sampai bentuk celana. Korea, mie Korea. Akhirnya dunia dipatahkan oleh Korea. Musik dunia dulu dikenal, yang paling terkenal zaman kita kuliah itu ya. Itu dunia. Itu namanya Metallica. Sekali konser 6 juta orang yang nonton di Moskow tahun 91. Kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan. Begitu Covid diajar sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Sehari seminggu 4 kali. Saya hitung dalam 1 tahun apa yang terjadi. Dalam 1 tahun, kekayaan yang bisa diambil oleh Korea dari BTS 2.500 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa. 2.500 triliun. Kapan Cibaduyut menjadi bagian dari branded internasional? Kapan Cireng menjadi branded dari internasional? Kapan roti unyil menjadi bagian dari makanan internasional? Kita belum bisa. Kenapa? Kita gagal mengkampanyekan budaya Indonesia. Dan itulah makanya, kenapa? Berat mikir bangsa sampai pingsan. Bawa. Wah, hebat PKB sampai pesertanya ada yang pingsan. Saking mikir bangsa. Ya belum makan itu. Dari tadi lihat tumpeng nggak dikasih, pingsan dia. Loh kok nggak jadi? Sudah sembuh? Oh, ya. Oh. Itu tadi itu pengen lihat, itu kepengen. Saking kepengennya sampai pingsan. Enggak itu loh. Jadi semua bangsa bangkit. Hari ini itu duit semua untuk operasional bangsa dan negara. Makanya negara manapun pasti bersaing di situ. Jadi bangsa itu kalau mau bangkit, yang pertama kali harus dibangun adalah kebanggaan pada bangsa dan negara. Dan PKB sebelum membangun kebanggaan pada bangsa dan negara, yang wajib adalah membangun kebanggaan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Suatu yang nggak bisa ditawar. Orang bangga dengan partainya, bangga dengan bangsanya. Habis itu akan membeli produk-produk yang diproduksi oleh dalam negeri. Ayo, bayangkan, Prancis bisa membangun cerita bahwa 1 tas mengalahkan 1 kontainer tas mereknya Hermes. Dia bisa membangun cerita bagaimana baju robek lebih mahal daripada baju utuh. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Ayo kita coba. Kebangkitan bangsa harus dimulai dari membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya NKRI harga mati. Loh, coba sekarang bayangkan. Cina berani membangun bangsanya, bertarung dengan siapapun. Makanya ketika dunia digital disepakati, Cina mendaftarkan hurufnya dalam algoritma domain internasional.
Akhirnya dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba, dia ngelawan Facebook pakai QQ Ren, dia ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Dan itu duit semua. Mark Zuckerberg lewat WhatsApp dan lewat Facebook dari Indonesia, paling tidak dalam 1 bulan itu hampir 200 triliun. Ayo. Itu kan cukup untuk membiayai pilpresnya PKB. Iya, selesai kalau itu aja. Bilang bahwa kami pemakai WhatsApp terbesar dunia, maka kita minta ribet 2 hari aja untuk Indonesia. Gitu. Itu duit semua. Jangan dikira bayar. Bayar. Dan PKB harus mempersiapkan diri harlah ini. Peralihan dari zaman analog ke zaman digital. Yang runtuh sudah berapa? Jangan manual. Selama 20 tahun ini yang analog runtuh berapa? Kita dulu bangga punya wartel, sekarang wartel hilang. Kita dulu bangga punya percetakan koran, ada koran bangsa, ada apa itu? Duta bangsa, duta masyarakat. Itu tahu-tahu koran hilang. Ayo sekarang. Semuanya hilang, ayo. Pak Pos hilang. TV hilang. Itu. Sebentar lagi, 10 tahun lagi mungkin guru hilang. Loh sekarang kiai aja sudah menghadapi masalah ilmu. Dulu orang ngaji ketemu kiai, masih punya sopan santun. Sekarang bisa ngaji di atas WC, lihat YouTube. Dunianya berubah. Jadi kita ini generasi analog. Dulu kita pengen lihat Afrika saja masih nunggu flora dan fauna. Sudah seharian ditunggu keluarnya Pak Murdiono. Sekarang semuanya sudah di sini. Ini generasi sekarang. Di sini semuanya. Tinggal ngetik. Kucing Afrika keluar. Tengu India keluar. Mau bablas bokong India keluar di sini. Ini semua. Dulu kalau kita jatuh cinta, kita masih butuh perangkat kertas. Cari kertas warnanya pink. Ya enggak? Yang harumnya harum mawar, jangan harum melati, bau gendruwo. Ya kan? Terus kemudian kita cari tinta warnanya biru, cintaku mengharu biru. Ya mereknya Harvest. Untukmu kekasihku. Makanya DPR yang tua-tua itu masih pintar merayu. Karena lahir dari generasi surat cinta. Untukmu kekasihku, entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku merindukanmu. Perih rasanya. Di malam-malam yang sepi seperti ini, aku seperti masih mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi, kau sempat menyentuh ujung hidungku. Kamu tahu nggak saat kau sentuh ujung hidungku, seminggu aku tidak wudhu. Itu dulu panjang gitu. Tapi di saat aku merindukanmu, kenapa tetangga sebelah memutar lagu Isabella? Itu cinta dua dunia tentang putus, aku khawatir. Apalagi Poppy Mercury menyanyikan antara Jakarta dan Penang. Pedih kekasihku. Dan di saat kepedihanku yang semakin mendalam, aku semakin takut karena di depan mataku terpampang jelas wajah bapakmu. Yang tidak pernah menyetujui cinta kita. Karena aku bukan siapa-siapa. Belum jadi DPR maksudnya. Aku bukan siapa-siapa, aku tahu, aku hanya anak pesantren di Cipasung. Lu kan itu dulu kan panjang gitu. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, merindukanmu itu perih ternyata. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi aku harus tahan dengan kerinduan ini, sepahit apapun, sedih apapun, walaupun rinduku sudah menjadi dendam. Karena aku tahu ini demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Terakhir kalinya aku mungkin sudah kehabisan kata-kata. Kata-kataku lumat habis. Cendrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Habis itu cari perangko ditilek, template kayak gitu. Nah yang kan, cinta itu dulu itu menghasilkan industri kertas perangko. Tahu-tahu hilang sekarang. Cinta itu begitu sederhana. Kalau kangen tinggal foto. Terus dikirim, kata-katanya juga nggak banyak. Mah, itu aja. Makanya PKB ini mendidik generasi Gen Z, strateginya mesti berbeda dengan generasi analog. Karena mereka tidak banyak kata, langsung berbuat. Nah ini dunia masa depan, kita punya masa depan ini luar biasa, percepatan luar biasa. Dan itu semua ditanggung oleh bangsanya. Cina sekarang menanggung 2 miliar orang. 1 juta ton gandum setiap hari sudah tidak terpenuhi. Makannya apa yang akan menyusul India.
India sebentar lagi tidak akan terpenuhi kebutuhan makannya. Karena apa? Karena makanan sekarang di India itu cara muluk itu, ngambilnya segede bal kastil, pop gitu. Itu satu hari 1 kilo, satu orang nggak cukup itu. Sekarang sudah 1,5 miliar orang. Di Indonesia sudah sekian. Sementara nanti masa depan dunia kalau mau bergerak semua bisa digital. Tapi bahwa gandum tidak bisa di-download, ayam tidak bisa di-download, beras tidak bisa di-download. Maka PKB juga harus memikirkan masa depan bangsa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa didigitalisasi. Nggak boleh. Loh ini bangsa ke depan. Kita menangnya satu. Kita ini. Kalau ke depan kebutuhan energi kita masih aman. Kalau energi basisnya matahari kita punya 3 waktu. Kalau energi basisnya panas bumi kita cincin api. Kalau basis energi adalah angin kita punya pantai terpanjang dunia. Nah ini makanya kita ini masih lumayan, kita ini masih punya. Makanya Partai Kebangkitan Bangsa harus benar-benar memikirkan bangsa ini harus bangkit. Kebangkitan sebuah bangsa dimulai dari rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Dan yang pasti saya pesan, bangkitnya sebuah bangsa yang tidak boleh dilupakan adalah tiang bangsa dan negara. Apa tiang bangsa dan negara? Adalah perempuan. Maka PKB tidak boleh melupakan perempuan. Karena almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Inilah tiangnya, itu fasilitatornya. Yang tukang memfasilitasi, karena perempuan inilah yang akan melahirkan generasi. Makanya perempuan itu di dalam Al-Quran diumpamakan seperti tanaman, seperti sawah. Nisa'ukum harsul lakum. Pakailah rumus paling sederhana yang namanya sawah. Pelihara yang baik sawah, pasti tumbuhannya bagus dan baik. Perempuan itu seperti sawah. Sawah tidak boleh kotor, sawah tidak boleh terlalu banyak sampah, tidak boleh terlalu banyak rumput. Sawah harus selalu bersih. Maka kalau perempuan sudah mulai berjerawat, tugas pemilik sawah belikan skincare. Loh, itu tugas laki perempuan kalau pengen, laki-laki kalau pengen sawahnya bagus, pengen baju, belikan baju, pengen daster, belikan daster. Kenapa tanggung jawab ada pada laki-laki? Perempuan tanggung jawab utama ada pada laki-laki, karena salah laki-laki. Salahnya apa? Salahnya diterima. Disalahin, saya terima, lu salahmu mau terima. Coba kalau dari apa? Nggak usah gitu ya, nggak tanggung jawab. Maka harus diterima sawah itu apa adanya. Semuanya harus diterima. Sak cerewetnya harus diterima. Sak ngomelannya harus diterima. Perempuan harus cantik, tapi kalau pergi ke pasar keringetnya mulai turun, maka mukanya tidak cantik. Maka tugas laki-laki belikan Avanza. Loh itu dengerin, belikan Avanza. Perempuan ini jarang tidak bisa lepas dari anak, gulet-gulet sama anak. Maka kadang kalau tidur belum sempat mandi langsung tidur bersama anaknya. Kadang keringatnya bau. Maka kalau perempuan sudah mulai berbau, tugas laki-laki belikan AC. Loh itu. Kalau nggak belikan AC, belikan tanah di Lembang yang tidak perlu AC. Ini perempuan ini semua tanggung jawab laki-laki, sampean. Sawah itu kalau mau ditanami pengen tanamannya bagus, harus banyak pupuk, harus banyak air. Sawah kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka perempuan tidak boleh kering, perempuan harus selalu pegang uang. Ya jangan sampai perempuan ini sedih karena nggak bisa beli bakso. Iya, terutama kalau lagi hamil, jangan sampai kering dia. Pengen bakso nggak bisa kesampaian, punya anak ngileran, gitu. Maka wakil-wakil rakyat di sini harus punya lembaga yang khusus menjamin perempuan yang nggak punya uang. Harus ada lembaga simpan pinjam. Bikinlah koperasi untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak boleh pinjam. Khusus untuk perempuan yang punya kebutuhan murah 1 jutaan, 1 miliar sudah ada 1.000 perempuan yang bisa ditanggung. Untuk apa? Biar anaknya tidak stunting. Itu mulai dari perempuan harus selalu pegang uang. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang. Wajib, dari itu tugasnya lagi. Sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar. Kalau sawah ditanami kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan juga tidak boleh dibakar. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Kalau istri 2 menyebabkan perempuan sakit hati, jangan dilakukan. Ayo, perempuan tidak boleh sakit hati sama sekali. Karena kalau perempuan sakit hati, kasihan anaknya. Nah kalau nggak sakit hati nggak apa-apa. Kalau nggak sakit hati, tapi cari yang begitu kalau ada. Lah ya makanya laki-laki harus pinter meredam kemarahan perempuan. Makanya laki-laki itu punya bakat gombal. Biar dia reda perempuan itu. Makanya kalau lihat perempuan sudah mulai marah, laki-laki harus pinter meredam kemarahannya. Saya pernah tak kasih contoh sama istri itu. Mau itu marah sama saya. Ini pengalaman pribadi. Jadi dia tak suruh dandan mulai dari habis subuh sampai jam 8. Karena mau ada pernikahan.
Nanti kamu dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik dengan santri. Dandan beneran. Naik mobil saya, 2. Gak taunya di depan itu ada perempuan cowok cantik. Mulut saya bablas. Ya Allah, itu cantiknya gitu. Saya lupa bawa istri itu. Saya lupa cantik. Kacamatanya di atas ubun-ubun, rambutnya merah. Yang nyupir santri namanya Arifin, Bin, itu loh cowok cantik, Bin. Saya lupa. Kalau tawarik dari belakangnya. Oh, AC langsung panas itu. Oh, sudah saya tenang, mau bilang, dasar mata laki-laki. Saya mau bilang enggak, ya enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya ya laki-laki ya, walaupun dengan berdebar-debar, keluarlah gombalnya. Ya, aku memang bisa melihat perempuan yang tadi yang cantik. Iya, tawarik. Lagi itu ada orangnya teman dia. Saya enggak ngeh, tawarik. Perempuan sudah tersembunyi masih dilihat. Iya, karena aku laki-laki. Laki-laki pasti bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. itu habis itu cubitannya kendor. Aman lu ya nggak apa-apa itu loh. Karena ini makhluk paling penting di dunia ini. Inilah yang terpenting ini. Kalau ini nggak terlalu penting, laki-laki itu nggak terlalu penting. Yang penting itu ini. Cuman yang kayak gini jarang disampaikan. Ini fikih asli itu ini. Tapi jarang disampaikan karena kiainya laki-laki. Makanya kalau sampean misalnya punya istri, nggak apa-apa. Sampean punya istri kok wianan sama mantannya, nggak usah marah. Nggak usah, kamu wianan sama mantanmu ya, nggak usah gitu. Lihat aja. Oh, kamu masih wianan sama mantanmu ya, Dek ya? Enggak, Mas. Enggak, Bang. Iya, nggak apa-apa, tadi tak lihat kamu wian mantanmu. Nggak apa-apa, kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu dan menghadirkan dalam hatimu, hadirkan. Aku nggak apa-apa. Jangan sekali-sekali kau hapus mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Nah, gitu dah. Oh, itu baru laki-laki gagah. Karena memang kuncinya di sini. Bangsa ini bangkit apa tidak tergantung yang ini. Maka perempuan PKB ini harus punya tanggung jawab yang sangat serius untuk apa? Membangun dan menjamin fisik maupun batin perempuan agar menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang kuat, yang hidup tidak sakit hati, yang hidup tidak di dalam bayang-bayang, yang hidup tidak di bawah tekanan. Dan itu tugasnya PKB. PKB harus mampu melopori gerakan perempuan di Indonesia. Dan itu tugasnya Haji Cucun itu. Jangan mundur. Tapi jangan kalau ada yang cantik terus di bawah satu, jangan. Nanti di sana jangan. Itu nanti semakin banyak yang sakit semakin nggak jadi itu nanti. Nah, itulah. Jadi PKB ini adalah bagian dari perjuangan syar'i yang ditinggalkan oleh para wali, diteruskan oleh para ulama, teruskan oleh Nahdlatul Ulama untuk apa? Menjaga sunnah Nabi yang paling berat di dunia yang sekarang berlaku di Indonesia. Makanya PKB jangan mundur, apapun yang terjadi, PKB harus tetap membela bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.